siapapun menterinya, SK-nya jelas bahwa vaksin ini ada disponsori dan disupport karena negara hadir. Dalam ini Kementerian Kesehatan. Nggak perlu Bapak mengambil kesimpulan itu. Nggak perlu, sebenarnya kita nggak usah mendorong untuk memberikan dukungan itu tanggung jawab pemerintah, karena ini ada kerjaan pemerintah. Ini SK-nya menteri loh. Ini jelas Menteri Kesehatan. Kecuali kalau Bapak ingin berhenti mendukung, ganti itu SK Menteri Kesehatan. Merah putih, Nusantara, dan apa saja. Kita nggak peduli sama Menkesnya. Presiden tunjuk, kita backup, kita dukung. Nah, tapi kalau model begini lagi dikemukakan oleh Pak Wamen, kita makin curiga lagi nih. Tadi kita sudah turun nih, sudah tenang nih. Dalam Perpres itu disebutkan kok bahwa Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab untuk pengadaan vaksin, menunjuk perusahaannya, bekerja sama dengan siapa yang dia mau. Jelas dalam Perpres nomor berapa tadi lupa. Kayak kita nggak paham aja ini apa yang diperbincangkan di sini. Saya paham apa yang berbincang dari pagi saya tongkrong ini nih. Mulai dari virtual sampai sini. Tadinya saya mau pergi, tapi saya yakin kalau saya pergi tadi kan nggak bisa seperti ini. Apakah dengan cara mempersulit orang untuk menyelesaikan penelitian itu etis? Etis enggak? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Handoyo untuk menyampaikan pendapatnya. Begini, saya coba ngikuti alur planning dari pemerintah. Dalam hal ini dari Menristek Merah Putih. Merah Putih tadi disampaikan kalau uji 1 klinis selesai, belum selesai, disusul uji fase kedua sambil proses menunggu untuk diselesaikan klinis pertama. Pertanyaannya saya kepada Ibu Penny, menerima nggak ide gagasan yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam ini pemerintah Prof. Bambang, uji merah putih nanti uji klinis 1 belum selesai langsung uji klinis kedua, sama halnya dengan ini. Saya kalau keberatan tidak? Yang saya langsung dijawab dulu. Memang untuk memberikan emergency authorization, semua percepatannya memang demikian. Jadi tapi harus ada hasil yang dibahas di fase 1. Begini Ibu, itu prinsipnya begini, proses uji 1 belum selesai, belum keluar sampai semuanya, tetapi tadi langsung di bypass langsung tahap kedua. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga begitu. Iya, Pak. Termasuk di dalamnya adalah Prof. Amin menyampaikan begitu sudah klinis berjalan berproses, jeda mungkin tidak semuanya, kalau toh 100 atau 500, 100 dulu untuk uji klinisnya. Jadi langsung berjalan simultan gitu loh Bu. Iya. Jadi tidak yang sampaikan Ibu harus menunggu sampai selesai, itu selesai itu administrasi segala. Kalau itu Ibu saya pegang semuanya loh. Sampai nanti sampai akhir hayat itu akan kita pegang menjadi keputusan Ibu itu. Jadi merah putih nanti harus selesai semuanya. Sampai tutup keputusan harus keputusan untuk mengeluarkan PUKK-nya dulu gitu loh. Kalau itu kan tadi yang dari Prof. Bambang bahwa proses berjalan belum selesai langsung menuju kedua. Itu Ya, sepakat dan izinkan enggak itu? Bisa berlanjut langsung ke yang selanjutnya, tapi harus sudah ada hasil positif dari yang sebelumnya, Pak. Karena ini kan menyangkut uji klinik itu melibatkan lebih banyak lagi manusia. Kami persilakan Pimpinan. Pak Handoyo. Mohon maaf, Apa dulu ya? hostnya Handoyo ini, habis itu Pak itu. Ayo. hostnya ini Kementerian Kesehatan loh Bapak. Siapapun menterinya, SK-nya jelas bahwa vaksin ini ada disponsori dan disupport karena negara hadir. Dalam ini Kementerian Kesehatan. Nggak perlu Bapak mengambil kesimpulan itu. Nggak perlu, sebenarnya kita nggak usah mendorong untuk memberikan dukungan itu tanggung jawab pemerintah, karena ini ada kerjaan pemerintah. Ini SK-nya menteri loh. Ini jelas Menteri Kesehatan. Kecuali kalau Bapak ingin berhenti mendukung, ganti itu SK Menteri Kesehatan. Jadi Nanti jangan sampai begini, Pak Wamen. Pak Wamen. itu Kementerian Kesehatan. Dan saya mohon maaf. Pak Wamen, ini sekarang berkembang ya, berkembang di media ini sekarang. Saya ditanya wartawan, saya nggak mau jawab nih. Kenapa hari ini Pak Menkes nggak hadir? Kenapa hadir di rapat BUMN? Apa lebih penting rapat BUMN itu apapun jenisnya dengan kemudian kita rapat model begini nih? Saya tadi setuju tadi. Saya tuh terus terang respect sama Pak Bambang Brojo. Beliau ini bukan mitra kami loh. Beliau adalah mitra Komisi 7. Tapi hadir dan betul-betul menikmati rapat ini untuk kepentingan merah putih bangsa negara.
Lalu muncul wartawan tanya ini, maksudnya kenapa Pak Menkes nggak hadir hari ini? Apa motivasi dan apa alasan? Kan kami susah menjawab kalau model, apalagi kalau sudah pakai model bahasa tadi dari Pak Wamen. Pelindung dari ini semua adalah namanya Menkes Republik Indonesia, siapapun orangnya. Merah putih, Nusantara dan apa saja. Kita nggak peduli siapa Menkesnya. Presiden tunjuk, kita backup, kita dukung. Nah tapi kalau model begini lagi dikemukakan oleh Pak Wamen, kita makin curiga lagi nih. Tadi kita sudah turun nih, sudah tenang nih. Apa memang maksudnya Menkes nanti ini adalah tunggu Badan POM menolak dan kemudian Menkes menurunkan lagi ini anggaran? Itu jadi temuan buat Pak Slamet nanti jadinya tuh. Buat sebuah peneliti pasti nanti kena nih. Nah itu yang kita hindari Pak Wamen. Udah ini nggak usah ditulis, kita tahu kalau memang Badan POM memang tidak begitu, kita bicara lagi bagaimana mengalihkan anggaran. Rapat di sini kita. Bahwa kepastian pada setiap fase itu memang otoritas dari BP POM. Itu yang kami hargai. Konsekuensi dari itulah makanya kami ingin memasukkan bahwa dukungan dana juga akan berproses seiring dengan apa yang dilakukan oleh BP POM. Sehingga kami minta untuk dituliskan bahwa ini apabila disetujui oleh BP POM. Itu saja. Oke, Ibu Ketua. Ini ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK sekian-sekian tahun 2020 tentang tim penelitian uji klinis vaksin sel dendritic SARS-CoV. Ini keputusan Menteri, masih berlaku. Artinya, siapapun menterinya, penanggung jawab penelitian ini adalah Kementerian Kesehatan. Jadi nggak perlu ditulis di sini lebih tinggi keputusan dan Menteri Kesehatan daripada kesimpulan rapat kita ini sebetulnya dari sisi aturan urut-urutan perundang-undangan. Karena kalau kesimpulan rapat kan nggak ada dalam aturan urutan perundang-undangan. Tapi ini jelas kok. Tolong dibaca lagi Pak Wamen. Jadi kalau misalnya itu satu ya argumennya. Yang kedua argumennya adalah jika Badan POM mengatakan ini penelitian tidak layak dilanjutkan, ya otomatis berhenti. Itu kan manusiawi saja, ngapain dipersoal? Pasti berhenti dan jangan dianggarin lagi. Iya kan? Jadi dua hal itu ada payung hukumnya secara tegas dan jelas. Kemudian kalau dilihat Perpres lagi, dalam Perpres itu disebutkan kok bahwa Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab untuk pengadaan vaksin, menunjuk perusahaannya, bekerja sama dengan siapa yang dia mau. Jelas dalam Perpres nomor berapa, saya lupa. Itu juga masih berlaku Perpresnya. Artinya Menteri Kesehatan dalam ini punya porsi yang sangat besar dalam rangka pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksin, dan evaluasi terhadap vaksinasi. Ya. Jelas kok itu. Ya. Apalagi kurangnya, jadi ada Perpresnya ada, Kepmennya ada. Ditambah kesimpulan rapat begini. Jika misalnya dinilai penelitian nggak layak dilanjutkan, ya jangan kasih anggaran, itu nggak boleh juga, melanggar itu. Nggak boleh. Tapi memang jika penelitian ini penting untuk anak bangsa kita, harus disupport. Itu juga perintah daripada Perpres dan Kepmen tadi. Gitu loh, jadi nggak usah lah berputar-putar sana sini tuh Pak Wamen. Udah, ini saya nggak tahu nih dapat apa ilham dari mana Pak Wamen sehingga harus masuk itu loh. Karena nggak usah masuk itu udah pasti itu include di situ. Udah pasti. Kita dalam membuat undang-undang itu biasanya itu nggak mau itu panjang-panjang kalimatnya, karena ini bukan kalimat menyebut bertingkat anak kalimat pengganti subjek. Bukan. Kalau kita langsung kesimpulan rapatnya seperti kesimpulan buat undang-undang. Jadi apa yang sudah termaktub di situ, implikasi dan segala macam itu sudah bisa dihubungkan dengan aturan perundangan yang lain. Itu Ibu Rizka namanya ya. Nah, Ibu Rizka ikut di situ, di apa penelitinya, atau hanya sebagai birokrat saja dapat laporan dari bawahan? Ya, izin Pak, dulu di awal-awal Dr. Teran minta saya menjadi anggota tim peneliti, tetapi karena kami dari otoritas obat, kami harus independen dan tidak boleh masuk dalam tim peneliti. Oke. Kalau saya masuk dalam tim peneliti, nanti kami tidak bisa mengkaji hasil penelitian. Nah, terus Ibu dapat laporannya dari mana Ibu? Karena pasti ada anak buah di bawah kan yang ikut tadi. Yang nongkrong itu siapa? Kenapa? Kami mendapat laporan dari peneliti, Pak. Oh, peneliti. Iya. Dari hasil peneliti, dari laporan peneliti itu Ibu kasih evaluasi. Kami mengevaluasi. Bahwa gini, oke. Kalau mengevaluasi, saya ikut mengevaluasi, Pak. Oke, baik. Ya. Sudah cukup Bu, terima kasih. Jadi begini, ini kan sebetulnya
Saya menganggap Badan POM itu tentu memang sudah mencoba melakukan pekerjaannya. Tapi kalau kata Pak Ahmad tadi itu enggak equal. Di luar negeri itu barang-barang yang mau masuk ke kita, emergency use authorization-nya bisa keluar dengan hanya mempercayakan pada lembaga lain untuk melakukan penelitiannya. Bahwa itu sudah lolos emergency use authorization. Dan itu udah mau disuntikkan loh ke kita. Ya kan? Kalau sudah beres kan berarti kan sudah tinggal disuntikkan aja. Dan itu menurut saya berbahaya juga. Nah, kemudian penjelasan Ibu Penny barusan ini tidak ada sedikit pun saya lihat political will-nya yang mengatakan ini akan kita keluarkan uji klinis tahap keduanya. Nggak ada. Cuman bela diri aja. Bahwa ini begini, bahwa ini begitu. Kayak kita nggak paham aja nih apa yang diperbincangkan di sini. Saya paham apa yang diperbincangkan dari pagi saya tongkrongin ini. Mulai dari virtual sampai sini. Tadinya saya mau pergi, tapi saya yakin kalau saya pergi tadi kan nggak bisa seperti ini. Nggak, karena virtual. Makanya saya tongkrongin ini. Kenapa ini dipersulit? Saya tidak tahu apa alasannya. Mestinya sekarang coba ditanya kalau mau ada solusi. Mau dikeluarkan nggak ini? Di rapat ini harus jelas. Coba ditanya sama Badan POM. Mereka akan mengeluarkan nggak uji klinisnya ini? Apa PPUK namanya itu ya? Biar jelas kalau memang nggak dikeluarkan lagi, biar tahu seluruh Republik dan dunia ini bahwa Indonesia menutup penelitiannya dengan alasan tadi etika-etika itu. Nanti saya tanya Bu Rizka apa namanya definisi etika. Ibu tahu nggak berapa jenis etika? Saya itu belajar filsafat sampai ke Amerika. Saya tahu. Saya belajar filsafat. Ini soal belajar etika apa segala macam. Etika itu satu ranah di dalam pelajaran filsafat itu. Etika dan estetika dalam satu rumus dan satu ranah tertentu. Nanti kita bicara soal etika ini panjang nama saya ini. 4 semester. Mau nggak kita mainkan ini? Kan nggak selesai. Apakah dengan cara mempersulit orang untuk menyelesaikan penelitian itu etis? Etis enggak? Makanya saya minta Ibu Ketua, tolong ditanya sama Ibu Penny. Mau dilanjutkan enggak ini? Dikasih izin enggak? Untuk uji klinis tahap keduanya. Jangan sampai para peneliti nanti diundang orang ke Jerman, mereka buat di sana. Dan sudah terjadi, ada beberapa penelitian kita yang dikerjakan di luar negeri karena di Indonesia dipersulit. Banyak. Jangan sampai itu terjadi. Tolong Ibu Ketua, diperjelas. Terima kasih.